Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang laporan keuangan sederhana, yang di dalamnya juga sudah menyinggung sedikit tentang jenis laporan keuangan. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang jenis laporan keuangan. Baik, kali ini kita akan belajar bersama tentang jenis laporan keuangan yang masing-masing jenisnya tersebut memiliki fungsi dan peranan tersendiri dalam agenda pelaporan keuangan perusahaan. Jenis laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement. Merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Di laporan laba rugi ini juga dibuat untuk memberikan informasi tentang pajak perusahaan, bahan evaluasi manajemen, dan membantu dalam pengambilan keputusan. Format laporan laba rugi mencakup aspek pendapatan, beban, harga pokok produksi, beban pajak, laba dan rugi perusahaan. Format laporan laba rugi ada dua, yaitu single step dan multiple step. Single step ini adalah format yang sederhana, mencakup semua pendapatan dan keuntungan yang didapat, ditempatkan di bagian awal laporan, kemudian dikurangi dengan seluruh beban atau biaya yang dikeluarkan perusahaan, sehingga akan timbul selisih. Selisih inilah yang menentukan apakah perusahaan tersebut laba atau rugi. Sedangkan format berikutnya adalah multiple step yang lebih kompleks dari single step. 2. Laporan perubahan modal, yaitu menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama satu periode. Dalam laporan perubahan modal ini dapat dilihat penyebab terjadinya perubahan, misalnya prive yang cukup signifikan. Yang ketiga adalah neraca atau balance sheet. Adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Di sini akan dapat dilihat tentang aset, kewajiban, dan modal. Untuk selalu diingat bahwa rumus neraca atau balance sheet adalah aset sama dengan kewajiban plus modal. Berikutnya yang keempat adalah laporan arus kas atau cash flow statement, memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Laporan ini bisa digunakan sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan. Laporan arus kas ada 3, yaitu aktivitas operasi, merupakan laporan arus kas yang terdiri dari kegiatan operasional perusahaan. Aktivitas investasi berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan ataupun pembelian aktiva tetap. Aktivitas pendanaan berasal dari penambahan modal perusahaan. Berikut adalah contoh laporan arus kas. Arus kas operasional ada penerimaan pelanggan 558.000, pembayaran ke
pemasok 1.980.000, aset lancar 0, kartu kredit dan liabilities jangka pendek 0, pendapatan lainnya 0, pengeluaran operasional 1.500.000, sehingga diperoleh kas bersih sebesar 2.922.000. Kas bersih ini minus. Mengapa terjadi minus? Karena adanya kegiatan pembayaran ke pemasok dan pengeluaran operasional. Arus kas dari aktivitas investasi ada perolehan atau penjualan aset 0, aktivitas investasi 0, maka kas juga 0. Arus kas dari aktivitas keuangan ada pembayaran penerimaan 0, ekuitas 350.700.000, maka diperoleh kas bersih dari arus kas aktivitas keuangan adalah 350.700.000. Catatan atas laporan keuangan atau disingkat dengan COK merupakan info tambahan lebih rinci mengenai detail laporan keuangan perusahaan, misalnya rekap penjualan, pencapaian target tahun sebelumnya, dan sebagainya. Demikian penjelasan tentang jenis laporan keuangan. Terima kasih atas perhatian. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.